Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Triatmojo, NIM 18105050111. Di sini saya akan mengampanyekan tentang bahaya merokok. Merokok sendiri menurut pandangan Islam yaitu terdapat dua pokok bahasan, yaitu haram dan makruh. Bisa dikatakan haram karena tidak ada dalil yang eksplisit dalam Al-Quran dan belum ada pada zaman Nabi, sehingga menjadi tidak jelas dan akan hukum rokok tersebut. Kemudian makruh. Makruh di sini karena menyebabkan penyakit yang dapat mematikan, pemborosan, mengganggu kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan. Kemudian ada ada ayat yang menjelaskan, surat Al-Baqarah ayat 29, Dialah Allah yang telah menjadikan segala ada yang di bumi untuk kamu. Kemudian ada lagi pandangan Islam terhadap rokok, surat Quran An-Nisa ayat 29, wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum rajima, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Kemudian ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih mentah, dan kertas, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia, yaitu bau tidak sedap. Itu adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian rokok menurut para ulama, sebagai ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya haram. Pendapat ini ditegaskan oleh Qalyubi atau ulama mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 1069 Hijriah. Dalam kitab Hisyah Kolbi ala Syarah al-Mahali jilid 1 halaman 69, beliau mengatakan gejala dan segala obat bius menghilangkan akal, ya sucinya sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para ulama kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit yang berbahaya. Kemudian dilarangnya rokok di masa khalifah. Merokok juga pernah dilarang oleh penguasa Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah. Dan orang yang merokok dikenakan sanksi serta rokok beredar disita pemerintah lalu dimusnahkan. Kemudian fatwa haramnya rokok. Sangat tepat fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam, seperti fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Begitu juga dengan Dewan Fatwa Arab Saudi yang mengharamkan rokok melalui fatwa nomor 4947 yang menyatakan merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya atau tembakau juga haram, serta memperdagangkannya juga haram karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar.
itu saja tentang rokok. Kemudian kita bisa simak video edukasi tentang rokok berikut ini. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok? Kemudian saya akan menjelaskan pandangan Islam tentang vape atau rokok elektronik. Dari berbagai sumber yang saya cari tentang bahaya rokok vape itu kalau dalam Islam belum ada, sehingga itu adalah hal yang keabu-abuan, sehingga lebih baik dijauhi daripada menimbulkan penyakit. Kemudian dari pandangan para ilmu kesehatan juga belum ada tentang riset bahwa rokok vape tersebut itu berbahaya atau tidak. Masih dalam tahap penelitian para ahli, sehingga lebih baik dijauhi rokok elektronik atau vape tersebut agar diri kita selalu sehat. Sekian kampanye anti rokok dan vape. Mungkin ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.